Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini Ibu akan mengajar di kelas kalian yaitu 12 IPS 3 ya. Oke, untuk absensinya kalian nanti ngisi di Classroom. Ibu ada mencantumkan di Classroom untuk kalian absen. Oke. Ibu kasih waktu sampai 15 menit ya untuk mengisi absen terlebih dahulu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, kita hendaklah membaca doa terlebih dahulu. Silakan untuk ketua kelas pimpin doa. Oke, langsung saja masuk ke materi di sini yaitu bab 2 masalah sosial dan akibat perubahan sosial. Kalian bisa lihat di PPT-nya. Nah, masalah sosial di sini gimana situasi sosial yang tidak diinginkan oleh sejumlah orang karena dikhawatirkan akan mengganggu sistem sosial dan perilaku orang-orang yang terlibat di dalamnya. Perilaku yang menyimpang dan nilai dan norma-norma. Nah, intinya di sini situasi sosial yang tidak diinginkan oleh sejumlah orang yang akan dikhawatirkan nantinya akan bermasalah pada lingkungan atau di daerah setempat. Oke, lanjut di sini perubahan sosial. Kalian bisa lihat yaitu merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi di masyarakat karena adanya gerakan sosial, kekuatan maupun perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oke, nah ini akibat perubahan sosial yaitu berdampak pada Indonesia tentunya yaitu garis besar globalisasi. Nah, untuk itu globalisasi Ibu akan menyampaikan kalian secara rinci apa itu globalisasi, faktor pendorongnya apa saja, dampak positif dan negatifnya nanti apa saja. Contoh globalisasi di bidang apa saja nanti akan Ibu jelaskan. Oke, langsung saja masuk ke definisi atau pengertian globalisasi. Nah, kalian bisa lihat di sini ada definisi globalisasi menurut Purseanton Ehrlichman. Nah, di sini globalisasi merupakan pertumbuhan yang sangat cepat atau saling ketergantungan dan hubungan antar negara ini di dunia dan hal perdagangan dan keuangan ini saling berdampak. Jadi adanya perubahan yang sangat cepat terjadi di sebuah negara, baik itu negara Indonesia ataupun bahkan dengan negara luar. Oke, menurut para ahli yang kedua di sini ada Lawrence, yaitu globalisasi adalah percepatan dan intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Nah, intinya di sini bahwa globalisasi adalah adanya perubahan atau perkembangan yang terjadi secara cepat, berdampak pada sistem apapun, baik itu ekonomi, teknologi, hukum, politik, ini saling berdampak. Oke, lanjut ke faktor pendorongnya. Di sini kalian bisa lihat yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya, kalian bisa lihat di PPT-nya yaitu faktor pendorongnya yaitu yang pertama perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat. Nah, kalian bisa memahami mungkin dengan adanya pandemi sekarang kalian menggunakan teknologi yaitu handphone ataupun laptop sebagai media pembelajaran kalian untuk memberi ataupun mengasah otak kalian supaya materi-materi yang disampaikan oleh guru kalian bisa cari lagi di Google atau melainkan kalian bisa cari juga di YouTube. Jadi seperti itu ya. Jadi teknologi yang ada ini semakin pesat. Kedua, sistem ekonomi yang terbuka ya. Nah, kalian bisa lihat bahwa sistem perekonomian di Indonesia ini sangat cepat berkembang ya, sangat mudah untuk kita lihat contohnya yaitu sistem ekonomi yang terbuka di mana ada sistem perdagangan bebas antara negara-negara ataupun di sebuah wilayah kita contohnya Indonesia dengan negara luar. Jadi ekspor dan impor itu ada. Oke, yang selanjutnya adanya kebebasan pers dan media. Nah, kalian bisa lihat dengan adanya teknologi yang semakin canggih, semakin maju, semakin cepat berkembang dengan adanya handphone, media sosial yang kalian gunakan itu membuat kebebasan pers dan media itu sangatlah mudah didapat. Baik itu berita yang hoax ataupun berita-berita yang sesuai fakta. Oke. Selanjutnya kemajuan di bidang transportasi. Nah, ini sudah jelas ya. Kalian juga merasakan dan udah bisa
membuat ataupun memikirkan untuk kemajuan transportasi, yaitu contohnya kalian menggunakan transportasi umum untuk berpergian, contohnya Grab, Gokar, ataupun pesawat terbang, kereta api. Itu salah satu bentuk kemajuan di bidang transportasi ya. Nah, selanjutnya di sini ada pola pikir yang lebih maju. Nah, pola pikir artinya di sini pola pikir yang lebih maju artinya otak ataupun pikiran orang-orang masyarakat itu lebih terbuka terhadap apapun, baik itu berita yang benar ataupun berita yang hoax. Oke, selanjutnya di sini ada dampak positif dan negatifnya. Apa saja? Nah, kalian bisa lihat ya di PPT di sini ada dampak positif globalisasi, yaitu memungkinkan individu antar negara untuk saling berkomunikasi secara mudah dan murah. Ini contohnya handphone juga ya. Di bidang teknologi ini berdampak positif terhadap Indonesia, di mana individu ataupun masyarakat setempat mudah berkomunikasi dengan orang luar. Selanjutnya, globalisasi memungkinkan masyarakat dari berbagai komunitas, negara, serta latar belakang budaya dan agama yang berbeda untuk saling mengenal dan memahami perbedaan satu sama lain. Nah, sudah jelas di sini dengan adanya globalisasi kalian bisa melihat perubahan ataupun suku, budaya, adat apapun di luar sana. Jadi kalian bisa menerima, memahami dan adanya toleransi terhadap suku, agama dan ras. Oke, selanjutnya di sini ada dampak negatifnya. Nah, globalisasi memiliki kemungkinan untuk menghilangkan tradisi, menghilangkan kebiasaan, adat istiadat dalam masyarakat. Nah, tadi kan ada dampak positif bahwa membuat kita toleransi. Nah, sedangkan di dampak negatifnya ini menghilangkan tradisinya. Jadi bisa karena adanya budaya-budaya luar yang masuk ke Indonesia itu menghilangkan tradisi ataupun suku adat yang ada. Nah, seperti itu ya, paham ya? Oke, selanjutnya di sini ada globalisasi membawa pengaruh pada bahasa dan kebudayaan lokal. Dalam hal ini bahasa Inggris, bahasa luar dikenal sebagai bahasa Indonesia memiliki kemungkinan untuk menghilangkan bahasa-bahasa lokal. Nah, artinya di sini yaitu bahwa bahasa Indonesia ataupun bahasa ibu tidak lagi dipergunakan, melainkan bahasa-bahasa luar ataupun bahasa internasional yang digunakan. Jadi dengan adanya bahasa-bahasa luar ini mengikis bahasa Indonesia tentunya. Anak zaman sekarang ataupun individu yang ada di Indonesia sudah menggunakan bahasa-bahasa atau logat luar. Jadi ini termasuk ke dampak negatifnya juga. Nah, selanjutnya di sini ada globalisasi berpotensi menghasilkan atau membuat kriminalitas skala lintas batas. Nah, artinya di sini yaitu masyarakatnya berpikir untuk kriminal ataupun melakukan sesuatu perbuatan yang menyimpang ya, sebagai adanya teknologi dilakukan dengan yang tidak sesuai atau tidak semestinya, sehingga membuat dampak positif terhadap Indonesia. Nah, itu. Nah, kalian bisa lihat nih ada contoh-contohnya ya. Yang pertama ada di bidang iptek. Nah, Ibu tadi udah jelaskan juga dengan adanya pesawat terbang membuat kalian lebih mudah. Ini salah satu contoh globalisasi yang ada di bidang iptek. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya munculnya handphone, internet, dan sejenisnya sebagai alat komunikasi. Nah, Ibu sudah jelaskan bahwa handphone ini sebagai alat komunikasi yang sangat cepat dan mudah untuk kita jumpai karena kalian juga sendiri sudah mempunyai handphone masing-masing. Oke, seperti itu ya. Nah, kedua ada layanan transportasi online, film online, jual beli online. Nah, ini salah satu juga yang ada di handphone, yaitu mungkin kalian bisa cek di Lazada, di Shopee, itu salah satu bentuk contohnya. Oke, yang terakhir di sini ada contoh di bidang sosial, ke masuknya bahasa asing, kesetaraan gender, masyarakat yang tak lagi homogen. Oke, nah sudah jelas di sini bahwa masyarakat tak lagi homogen, tidak ada yang monoton, yaitu tidak hanya suku itu saja, melainkan sudah banyak bercampuran dengan suku-suku lain. Adanya masuk budaya luar juga. Nah, contohnya di Jakarta kalian bisa lihat tidak hanya lagi masyarakat Betawi, melainkan juga ada masyarakat Jawa yang masuk ke Jakarta, masyarakat orang Kalimantan juga bisa jadi. Nah, seperti itu ya. Jadi artinya masyarakat tak lagi homogen, jadi tidak hanya satu suku, melainkan banyak suku, yang banyak beragam suku ya, seperti itu.
Nah, maksudnya bahasa asing. Mungkin contohnya kalian yang sering nonton televisi ataupun nonton Korea itu kan kalian sedikit banyaknya mengetahui bahasa asing. Untuk kalian pelajari dan kalian memahami sehingga kalian mengerti untuk berbicara. Nah, yang terakhir kesetaraan gender. Nah, artinya di sini kalian bisa lihat di PPT bahwa pihak di mana kaum wanita dan kaum pria ini setara, tidak ada bedanya. Contohnya di bidang pekerjaan kalian bisa lihat sekarang bahwa wanita tidak hanya bekerja di rumah tangga tapi bisa juga di luar seperti di perusahaan. Grab juga ada yang wanita. Oke. Paham ya untuk materi globalisasi? Oke, sampai di sini materinya, yaitu kita rangkum kembali ya. Nah, yang pertama ada pengertian atau definisi globalisasi, artinya ada perkembangan pertumbuhan yang terjadi secara cepat. Nah, faktornya di sini ada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, sistem ekonomi yang terbuka. Nah, tentunya berdampak pada Indonesia juga ada dampak positif dan negatifnya. Nah, contohnya di globalisasi di bidang iptek ada pesawat terbang, adanya komunikasi handphone. Nah, contoh di bidang sosial di sini ada bahasa asing, kalian bisa menguasai kesetaraan gender. Nah, seperti itu. Oke, untuk materinya sampai di sini ya. Globalisasi. Jangan lupa absennya ya. Jangan lupa absennya ya. Kalau gitu, terima kasih untuk hari ini. Pembelajarannya Ibu tutup. Semoga kalian memahami dan mengerti. Jika tidak jelas ataupun kurang mengetahui, boleh chat Ibu nanti untuk mempertanyakan atau meminta PPT atau menanyakan masalah-masalah globalisasi sosial yang ada di Indonesia. Boleh ditanyakan via WhatsApp ke Ibu. Oke ya. Nah, Ibu tutup. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa protokol kesehatan dipergunakan, masker, jangan lupa cuci tangan. Oke, semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita semoga cepat menjalani kehidupan yang semestinya. Oke, sampai di sini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.